Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eksternal Pratama di ISP Channel. Kali ini saya akan bahas sedikit tentang bagaimana cara kita menghidupkan sepeda motor yang baik dan benar. Nah, perlu kalian ketahui bahwa mungkin menghidupkan sepeda motor itu sangat mudah sekali. Kenapa saya bilang mudah ya? Tinggal putar kunci kontak, starter, selesai, dan jalan. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa itu? Sebelum kita lanjut, kita bumper dulu. Jadi cara menghidupkan sepeda motor itu memang sangat mudah sekali, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya perhatikan seperti yang saya bilang tadi. Jadi apa saja? Nah, yang pertama kita harus perhatikan kondisi kendaraannya benar-benar harus fit. Dengan cara apa kita menentukannya atau kita menilai bahwa kendaraan itu fit siap pakai? Jadi yang pertama kita harus melakukan yang namanya walk around inspection. Walk around inspection ini maksudnya apa? Kita lakukan pemeriksaan secara sendiri. Jadi tidak perlu harus ke bengkel ya, maksudnya. Jadi kita harus cek semua kondisi kendaraannya dari lampu belok, lampu rem, lampu depan, kemudian saklar-saklarnya, kemudian speedometer dan sebagainya. Termasuk surat-surat kendaraannya. Jangan sampai lupa karena memang itu tidak menjadi hal yang penting dalam keselamatan berkendara, tetapi itu adalah kelengkapan. Jadi kelengkapan untuk berkendara. Karena itu juga salah satu syarat dalam menggunakan sepeda motor ya, terutama SIM, STNK, dan jangan lupa di sepeda motor harus dipasangkan yang namanya TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, oke? Atau mungkin plat nomor lah istilahnya. Nah, kemudian kalau kita mau menghidupkan, kebanyakan orang-orang mungkin kalau menghidupkan sepeda motor ya tinggal putar kunci kontak, starter, jalan. Tetapi itu adalah cara yang salah. Bagaimana sih caranya yang benar? Oke, yang pertama kita akan bahas dalam dua versi. Yang pertama itu untuk konvensional, yang kedua untuk yang injeksi. Karena di Indonesia saat ini banyak sekali yang sudah menggunakan yang injeksi, maka kedua-duanya ini perlu kita bahas. Dan yang pertama yang konvensional. Yang konvensional sebenarnya untuk saat ini masih banyak beredar di daerah kita di Indonesia ini. Karena memang ini adalah sisa-sisa penjualan. Karena apa? Sekarang produsen otomotif, khususnya untuk kendaraan sepeda motor ataupun mobil, itu sudah banyak sekali yang menggunakan yang namanya sistem injeksi atau sistem kontrol elektronik pada kendaraan-kendaraannya. Dan sudah tidak ada saya lihat yang mengeluarkan kendaraan yang masih konvensional atau yang masih menggunakan karburator. Sekarang sudah menggunakan yang sistemnya injeksi semua. Nah, makanya kedua-duanya ini perlu diperhatikan apa sih bedanya, kemudian apa sih yang perlu diperhatikan antara kedua-duanya. Oke, kalau yang konvensional pada saat kita menghidupkan kendaraan itu ya biasa-biasa saja, tidak perlu terlalu memperhatikan hal-hal yang sifatnya elektronik yang bisa merusak sistem yang lainnya karena dia tidak ada sistem kontrol elektroniknya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan supaya yang pertama untuk mengurangi pengeluaran pada saat kita mungkin pengeluaran yang tidak harus kita keluarkan dalam waktu yang cepat. Jadi maksudnya adalah perawatan kendaraan yang secara berkala memang rutin kita lakukan, tetapi penggantian komponen yang memang belum waktunya kita ganti itu yang kita minimalisir. Karena beberapa kesalahan dalam menghidupkan atau menstarter kendaraan itu juga bisa mengakibatkan kerusakan komponen-komponen yang lain yang akan mengakibatkan penggantian komponen itu dengan waktu yang cepat. Oke, contohnya apa? Oke, yang pertama, pada saat kita mau menghidupkan kendaraan, kalau untuk yang konvensional ya kita hidupkan seperti biasa saja. Kita putar kunci kontak pada posisi on, kemudian kita bisa menggunakan kickstarter atau starter elektrik atau starter tangannya. Kemudian pada saat setelah hidup, biarkan sepeda motor itu hidup secara putaran idle atau stasioner atau langsam lah istilahnya, supaya oli itu bisa mengalir dan melumasi ke seluruh bagian komponen yang bergesekan pada engine atau mesinnya itu. Maksudnya bagaimana? Supaya pelumas atau oli itu bisa melumasi dulu semua bagian-bagian yang bergesekan tanpa ada beban. Karena kalau dia sudah berbeban, oli itu akan melumasi dengan sangat minim, kemudian bebannya besar dan itu juga akan merusak kendaraan. Oke. Nah, kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah perhatikan, khusus untuk Matic, perhatikan kondisi
tekanan oli pada saat kita hidupkan. Jadi pada saat kita hidupkan ya sebenarnya bukan matic saja. Jadi tadi pada saat kita hidupkan dia harus kita biarkan dulu sebelum kita bawa dia jalan ya. Kemudian pada saat kita kunci kontak on itu perhatikan indikator olinya di sana. Jadi ada lampu khusus indikator untuk oli. Di sana tekanan olinya bagaimana. Kalau tekanan olinya atau lampu tekanan oli itu menyala, maka segera matikan motor itu atau mobil. Jangan sampai oli itu tidak mengalir atau tekanannya tidak tercapai, tetapi engine-nya akan terus bekerja, dan itu sangat membahayakan komponen-komponen yang lainnya, dan itu bisa merusak komponen-komponen yang lainnya. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian cairan radiator, khusus untuk yang mungkin untuk yang saat ini yang banyak menggunakan itu adalah untuk matic dan motor-motor yang cukup ya mungkin yang bisa dibilang motor sport, yang motor laki yang pakai kopling, itu banyak yang menggunakan radiator, entah itu oil coolant ataupun water coolant ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena itu juga akan mengakibatkan terjadinya overheating pada engine. Jadi perlu kita periksa. Nah, itu dilakukan pada saat kita melakukan walk around inspection sebelum kita menghidupkan kendaraannya. Nah, oke. Nah, dan itu berlaku untuk kendaraan yang injeksi. Nah, sekarang untuk yang injeksi bagaimana? Untuk yang injeksi itu ada hal yang penting sekali diperhatikan. Jadi kebanyakan mungkin orang-orang kita lihat kalau menghidupkan sepeda motor kunci kontak on, starter, jalan. Nah, kalau yang injeksi tidak bisa begitu, dan ini bisa berakibat fatal karena memang nanti akan merusak beberapa komponen, terkhusus komponen elektroniknya dan mungkin baterainya. Yang pertama itu ya sebenarnya bukan pertama, ini adalah lanjutan dari yang tadi. Untuk yang injeksi terkhusus kalau kita mau menghidupkan, kita putarkan kunci kontak on. Nah, nanti di sana ada lampu cek engine. Itu harus dalam keadaan mati. Pertama pada saat kunci kontak on dia hidup, tetapi pada saat kita sudah tunggu beberapa detik, lampu cek engine itu akan mati seiring dengan berhentinya bekerja dari fuel pump atau pompa bahan bakar. Nah, jadi di dalam tangki itu ada yang namanya fuel pump atau pompa bahan bakar. Itu bekerja pada saat kita kunci kontak pada saat posisi on pertama kali. Dan itu fungsinya apa? Pompa bahan bakar akan mengisi semua ruangan yang ada di saluran bahan bakar agar dia siap menginjeksikan bahan bakar pada saat motor kita hidupkan. Nah, itu yang sering sekali tidak diperhatikan. Kebanyakan teman-teman yang memiliki kendaraan dengan sistem injeksi tidak memperhatikan itu. Nah, jadi tolong diperhatikan bahwa motor injeksi itu tidak, ya mungkin bukan tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi sebenarnya mudah. Cuman kita membiasakan diri saja supaya untuk menjaga dan ya mungkin merawat kendaraan kita. Nah, jadi kita kunci kontak on, biarkan dia sampai lampu cek engine itu mati dulu seiring dengan matinya pompa bahan bakar yang ada di tangki. Oke. Nah, jadi untuk yang motor injeksi seperti itu. Jadi jangan sampai kita hidupkan langsung di starter. Nah, kemudian setelah hidup baru kita biarkan beberapa menit untuk sistem pelumasan itu bekerja dulu untuk melumasi bagian-bagian komponen yang lainnya. Nah, jadi jangan sampai kita salah ya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah cara untuk menghidupkan kendaraan yang baik dan benar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita, dan kalau memang nanti teman-teman merasa ada yang kurang dari tips saya ini, silakan teman-teman bisa kasih saran dan komentarnya di kolom komentar di bawah ya. Jadi supaya nanti bisa kita tambahkan, atau teman-teman juga bisa baca. Mungkin nanti kalau ada bagian-bagian yang perlu ditambahkan, nanti saya akan pin komentarnya supaya nanti yang lain juga ikut membaca itu. Nah, jadi untuk menghidupkan sepeda motor atau mobil itu sangat mudah sekali. Jadi itu salah satu untuk cara kita menjaga dan merawat juga kendaraan yang kita punya, karena saat ini harga kendaraan juga tidak murah. Makanya kalau rusak ya komponen juga tidak murah sebenarnya. Jadi kalau rusak ya kita harus perbaiki, ganti supaya bisa beroperasi kembali. Makanya salah satu cara kita merawat ya seperti itu. Jadi jangan sampai kendaraan kita itu memiliki umur yang pendek karena kita salah penggunaan saja. Oke, mungkin itu saja dari saya, dan video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian.
Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian melalui sosial media atau apapun itu, dan jangan lupa klik subscribe di sebelah kiri di bawah sini. Oke, jangan lupa di subscribe supaya nanti jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya nanti kalian bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video-video yang terbaru. Oke, nah mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa tonton semua video yang ada di channel ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi referensi dan bermanfaat buat kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.